Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Melanjutkan video sebelumnya di part 1 ya, di sini kita akan membahas yaitu mengenai metode penghitungan rata-rata industri ya. Jadi tadi perusahaan sejenisnya sudah kita bahas ya. Nah, setelah kita tahu pengelompokannya perusahaan apa saja yang memang sejenis ya, lihat dari berbagai sudut pandang atau pengelompokan ya. Selanjutnya kita yaitu cara menghitung yaitu rata-rata industrinya ya. Nah, di sini kita akan menghitung dengan 4 metode ya yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama rata-rata aritmatika ya. Yang kedua di sini rata-rata tertimbang ya. Yang ketiga yaitu median, dan yang keempat adalah modus ya. Mungkin istilah-istilah ini sudah tidak begitu asing lagi karena memang sudah kita pelajari di dalam matematika dasar ya. Baik, kita masuk ke rata-rata aritmatika ya. Nah, ini kita lihat ya contoh dari metode penghitungan rata-rata aritmatika ya. Dimana di sini kita buat suatu tabel ya. Ini adalah perusahaan, ada perusahaan A, ada perusahaan B, ada perusahaan C sampai dengan perusahaan H ya, dimana diasumsikan bahwa ABCD ini mempunyai kesamaan atau perusahaan sejenis yang tadi kita bahas di video sebelumnya, yaitu mengenai pengelompokan perusahaan ya. Nah, setelah dilakukan penghitungan ya, analisa laporan keuangannya ya, anggaplah di sini bahwa ROE-nya yaitu return on equity, yaitu tingkat pengembalian modal ya, atau keuntungan yang dihasilkan dari modal investasinya, yaitu perusahaan A yaitu 10% ya, perusahaan B 12% ya, perusahaan C 12%, perusahaan D 13%, dan perusahaan E 9%, perusahaan F 12%, G 8%, dan H 9%. Terus selanjutnya di sini diperoleh data ya bahwa nilai buku saham ini 300 ya. Di sini 420 ya, terus 250, 200 ya, 250 dan sampai dengan 335 secara nilai buku. Nah, selanjutnya juga ini kita analisa, kita masukkan datanya yaitu nilai pasar ya. Nilai pasarnya yaitu 350 ya. Ini nilai saham ya, ini nilai pasar, artinya kalau dijual ini mempunyai capital gain ya, atau keuntungan ya gitu. Nah, ini kalau yang ini mengalami kerugian ya, dimana 420 sedangkan nilai pasarnya cuma 400 ya. Nah, dari data-data ini ya kita akan hitung ya, yang nantinya dijadikan sebagai acuan ya, apakah perusahaan kita baik atau tidak ya. Di sini kita lihat cara menghitungnya, kita lihat perhatikan di bawah di sini ya. Rumusnya yaitu ya, secara aritmatika kita hitung dijumlahkan semua persentase ROE-nya ya. Jadi 10 ya ditambah 12, jadi ditambah 12 tambah 3 dan seterusnya ya, dibagi 1/8. Kenapa 1/8? Karena ini datanya ada 8 ya. Jadi kalau misalkan ada 9 perusahaan yang kita jadikan dasar ya, maka dibaginya 9 kalau 9 ya, ini ada 8 berarti pembagian 8. Nah, setelah kita hitung ya, ini dihasilkan maka angkanya adalah 10,6 ya, atau 11% ya, bisa dibulatkan 11% ya. Nah, setelah kita ketahui ya rata-rata aritmatika ini ya, ini kita lihat ya perusahaan kita adanya di mana posisinya ya. Kalau misalkan kita perusahaannya di bawah ini ya, berarti ada kinerja kita yang salah ya. Anggaplah misalkan kita di E nih ya, 9%. Nah, ini harus dianalisa nih, ada permasalahan apa seperti itu ya, kok bisa di bawah rata-rata industri ya. Atau sebaliknya ya, misalkan kita 12%, di sini 10%, berarti ada peningkatan yang
signifikan ya dari perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itulah cara menentukan dasar dengan metode aritmatika ya. Terus yang kedua yaitu rata-rata tertimbang ya. Nah, dengan rata-rata tertimbang di sini ada beberapa ini ya pembandingnya ya, di mana 300 ya dibagi 2275, ini 300 itu dari sini, ini berdasarkan jadi kita ambil ya ini dua item yaitu ROE dan nilai buku. Nilai buku saham ya. Kita lihat di sini ya 300 dibagi dengan 2275 adalah jumlah keseluruhan ini. Ya, jumlah keseluruhan dari 300 tambah 420 tambah 250 ya, tambah 200 250, jadi totalnya itu 2275 ya. Dibagi dengan 300 ya. 300 dibagi dengan 2275 ya. Nah, setelah itu baru dikali 10 ya. Nah, hasilnya nanti ditambah ya seperti ini ya. Nah, yaitu hasilnya di sini yaitu 10,50 ya. Jadi nggak begitu jauh berbeda ya antara rata-rata aritmatika dengan rata-rata tertimbang ya, beda komanya saja ya. Dan kalau dibulatkan pun sama seperti itu ya. Nah, sama setelah diperoleh standarnya 1050 ini ya. Ini kita bisa lihat ya, kita lihat kondisi perusahaan kita posisinya di mana, di bawah atau di atas dari rata-rata industri seperti itu. Ya, jadi sangat mudah sekali. Terus yang selanjutnya ya yaitu metode rata-rata tertimbang tapi dengan acuan dasar yaitu sebagai nilai pasar ya, nilai pasar yang ininya pembaginya, pembobotnya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya 350 ya dibagi dengan 370 ya, sama, ininya sama semua ya. Nanti dihitung aja sendiri ya. Maka hasilnya adalah 10,67 ya. Jadi beda, sekali lagi hanya beda komanya saja ya. Nah, setelah diketahui sama ya, setelah diketahui angkanya ya, kita tinggal tentukan ya mau apakah perusahaan kita lebih besar ya atau lebih kecil atau di atas atau di bawah, yaitu nanti kita tinggal lihat saja. Oke, nah yang ketiga di sini yaitu median ya. Median itu bisa dikatakan yaitu nilai tengah ya. Nilai tengah dengan caranya bagaimana mencarinya ya. Ini kita lihat ya, persentase ini diurutkan dulu ya dari yang terendah sampai yang tertinggi ya. Lalu kita lihat di sini ya. Yang tengahnya berapa? Antara 10 dan 12, maka ini nilai tengahnya adalah 11 gitu ya. Maka ini adalah yang dijadikan dasar rata-rata industri jika menggunakan metode dengan median ya. Nah, terus selanjutnya ya yang terakhir yaitu metode modus ya. Modus itu adalah nilai yang sering keluar atau sering muncul ya. Nah, ini kalau kita lihat dari data-data ini ya, yang sering muncul itu adalah di angka 12 ya. Artinya bahwa dijadikan dasar yaitu angka 12 lah sebagai acuan ya, sebagai pembanding apakah perusahaan kita baik atau buruk ya. Nah, itulah keempat metode ya menghitung ya, metode mencari nilai rata-rata industri ya. Dari keempat metode itu kalau dilihat hasilnya tidak begitu berbeda jauh ya. Ada dari 10,5, 10,6 ya, 11 ya, dan metode median 12 ya. Ini tidak terlalu signifikan ya. Akan tetapi perlu perhatikan di dalam menentukan metode ini ya. Terkadang jika ada beberapa perusahaan yang ternyata misalkan mengalami musibah, kebakaran ya, ataupun apapun lah, force major ya, sehingga ROI-nya menurun drastisnya. Kalau dengan metode rata-rata ya, tertimbang maupun aritmatika itu akan sangat berpengaruh ya. Artinya
ketika dia misalkan yang lainnya besar ternyata dia kecil ya bahkan sampai 0, maka nilai rata-ratanya itu tidak akan mencerminkan suatu angka yang bisa dijadikan dasar begitu ya. Nah, kalau saya pribadi di sini ya bisa paling prefer atau yang dianjurkan ya untuk mencari rata-rata industri itu yaitu menggunakan metode median ya. Metode modus, ini salah judulnya ya. Metode modus. Jadi mana yang sering muncul artinya ya di sini banyak perusahaan yang kok bisa mencapai di angka 12, artinya kita harus bisa mencapai di kebanyakan perusahaan seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di bawah sama itu berarti kita udah bagus ya. Tapi kalau lebih itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kurang berarti bahwa kita berada di bawah ya rata-rata yang muncul atau perusahaan sejenis seperti itu ya. Nah, itulah metode-metode penghitungan rata-rata industri yang bisa dijadikan sebagai acuan ya. Dan nantinya kita bisa jadikan sebagai dasar angka pembanding ya buat perusahaan kita sendiri. Baik, mungkin ini saja ya untuk materi pada video kali ini ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya yaitu mengenai time series analysis ya. Kita akan bahas ya, dimana sebelumnya kita sudah bahas yang pertama yang kita sedang bahas ini yaitu mengenai cross sectional approach ya. Nah, yang kedua nanti untuk perbandingan rasio keuangan ini yaitu menggunakan time series analysis ya. Seperti apa nanti kita bahas di video berikutnya. Baik, kita tutup saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.